Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik, kita akan belajar bersama tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku pena halaman 95 sampai 97. Subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar bersama muatan IPS. Perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Perlu anak-anak ketahui, agama Islam di Indonesia berkembang pesat terutama di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Berikut ini adalah uraian tentang beberapa tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Ba'abullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Ba'abullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Hairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Ba'abullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Ba'abullah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah. Oleh karena tindakan persekutuan ini, Sultan Ba'abullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ternate, makam Sultan Ba'abullah, dan benteng Kerajaan Ternate. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Nah, peninggalan Kerajaan Mataram yaitu Pasar Legi Kota Gede, makam-makam raja, dan Masjid Kota Gede Yogyakarta. Selanjutnya pada pembelajaran 1 kita juga akan belajar bersama muatan IPA. Pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Berikut ini adalah macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya, cermin datar dan permukaan air yang tenang. Nah,
Gambar pemantulannya seperti ini ya anak-anak. Ini adalah benda datarnya atau permukaan datarnya yang rata. Kemudian ini pemantulannya teratur. Kemudian yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaannya tidak rata. Contohnya permukaan jalan yang berbatu. Nah, ini adalah contoh gambar pemantulan cahaya yang tidak teratur. Ini permukaannya tidak rata, kemudian ini adalah pemantulannya juga tidak teratur. Nah, ini adalah contoh pemantulan cahaya teratur. Pemantulan teratur pada cermin. Pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Kemudian ini adalah contoh pemantulan cahaya tidak teratur. Ini pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Kemudian ini pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Terlihat seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya pada pembelajaran 1 juga akan belajar bersama muatan bahasa Indonesia, menuliskan informasi dari teks pada tabel. Informasi, masih ingat ya anak-anak? Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Nah, informasi sebaiknya diolah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Bentuk informasi dari suatu teks berupa informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks, sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Nah, catatan berbentuk tabel akan memudahkan kita mengingat informasi yang ada di dalam teks. Nah, tahukah anak-anak bagaimana kamu cara menuliskan informasi dari teks yang dalam bentuk tabel? Ya, benar sekali. Cara menuliskan informasi dari teks pada tabel adalah dengan cara membaca teks dengan cermat. Jadi anak-anak yang pertama bacalah teks dengan cermat. Kemudian buatlah catatan singkat mengenai hal pokok yang dibicarakan dalam bentuk tabel. Demikian penjelasan materi dari Bu Ida untuk tugas pada muatan IPS. Silahkan anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih nomor 1 sampai 3. Buku Pupena 4B halaman 96. Kemudian pada muatan IPA, silakan anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih nomor 1 sampai 2. Buku Pupena 4B halaman 97. Sekian, terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.